Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widiawati dari Prodi S1 Farmasi dengan NIM 210806035. Tujuan kali ini saya membuat video adalah untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah metodologi penelitian dengan yang berjudul evaluasi rasionalisasi penggunaan antibiotik penyakit infeksi saluran pernapasan akut pada balita di Puskesmas Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Langsung saja ke bab 1 yang ini. Landasan teori. Infeksi saluran pernapasan akut merupakan masalah kesehatan serius, global dan di Indonesia. Menurut laporan WHO, ISPA menjadi penyebab kematian utama melebihi malaria, campak, dan Aedes. Terutama berdampak pada negara berkembang di Afrika, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Banyak kasus infeksi saluran pernapasan akut tercatat di India berjumlah 43 juta dan Cina 21 juta dan Pakistan 10 juta. Negara lain seperti Bangladesh, Indonesia, dan Nigeria juga mengalami tingkat kejadian sekitar 6 juta episode. Antara 7-13% kasus ISPA di masyarakat yang bersifat berat memerlukan perawatan rumah sakit di Indonesia. Balita diperkirakan. Nah, teruntuk perumusan masalahnya berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu bagaimana rasionalisasi dalam penggunaan obat antibiotik penyakit infeksi saluran pernapasan akut pada balita di Puskesmas Labuapi tahun 2023. Bagaimana profil penggunaan obat antibiotik penyakit infeksi saluran pernapasan akut pada balita di Puskesmas Labuapi tahun 2023. Selanjutnya, untuk manfaat penelitiannya, yang pertama itu memberikan ketepatan penggunaan jenis antibiotik untuk meningkatkan rasionalisasi dalam terapi penyakit infeksi saluran pernapasan akut di Puskesmas Labuapi tahun 2023. Dan yang kedua, memberikan gambaran untuk mengetahui profil penggunaan obat antibiotik penyakit ISPA di Puskesmas Labuapi tahun 2023. Untuk tujuan penelitian ini untuk mengetahui rasionalisasi dalam penggunaan antibiotik dalam infeksi saluran pernapasan akut pada balita di Puskesmas Labuapi tahun 2023. Nah, yang kedua itu untuk mengetahui profil penggunaan obat antibiotik penyakit infeksi saluran pernapasan akut pada balita di Puskesmas Labuapi tahun 2023. Selanjutnya itu bab 2, tinjauan pustaka, yang dimana yang pertama itu yang dibahas definisi puskesmas, yang kedua definisi rawat inap dan definisi rawat jalan, definisi ISPA, macam-macam ISPA, terapi farmakologi dan non-farmakologi ISPA, definisi antibiotik, macam-macam antibiotik, dan yang terakhir itu kerangka teori. Yang selanjutnya itu ada bab 3, yang dimana metode penelitian, yang jenis penelitian dan metode penelitian. Metode penelitian ini adalah klausensional deskriptif, tujuannya untuk menggambarkan rasionalisasi pengobatan ISPA pada balita di Puskesmas Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Lokasi penelitian dan jadwal penelitiannya itu, penelitian dilakukan di Puskesmas Labuapi, Kabupaten Lombok Barat yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2024. Nah, untuk lokasi penelitian dan jadwal penelitian akan dilakukan di Puskesmas Labuapi, Kabupaten Lombok Barat yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2024. Selanjutnya itu ada kerangka konsep, yang dimana identifikasi penyakit infeksi saluran pernapasan akut, apakah terjadi drug relate problem pada pasien penyakit infeksi saluran pernapasan, yang dimana di sini ada dua terapi, yaitu pertama terapi farmakologi yang memakai antibiotik,
Yang pertama itu ada amoxicillin 500 mg, amoxicillin 250 gram, ada dan ada juga ciprofloxacin 500 mg. Dan terapi non-farmakologinya itu yang pertama, kita harus memperbanyak minum air 8 gelas atau lebih, dapat menurunkan sekresi mukosa dengan menggantikan kehilangan cairan. Selain itu, minum air serta minum jus dilaporkan dapat meningkatkan sistem imun. Yang kedua itu lakukan kompres hangat pada derajat wajah untuk membuat pernapasan lebih nyaman, mengurangi kongesti dan membuat drainase lebih baik. Dan ini pasien terdiagnosis Terus penyakit infeksi seterusnya itu tepat akut di Puskesmas tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat diagnosis. Yang tidak tepat itu waspada efek samping, tepat informasi, tepat harga. Subjek atau objek yang memiliki ciri dan sifat yang akan diteliti. Teknik pengambilan sampel itu penelitian purposive sampling. Purposive sampling yaitu pengambilan berdasarkan ciri-ciri dan sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Ukuran sampel menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin adalah sebuah rumus untuk menghitung jumlah sampel apabila perilaku populasi tidak diketahui secara pasti. Untuk besar sampel yang dihitung dengan cara rumus Slovin, yang jumlah sampel sama dengan ukuran populasi 1 plus ukuran populasi dan batas toleransi, yang dimana jumlah sampel yang diperlukan adalah 68,65. Teruntuk pengumpulan data, yang pertama itu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mendokumentasi data-data pengobatan pasien dari rekam medik yang terdiri dari nama pasien, usia, berat badan. Nah, yang kedua itu pengamatan proses dispensing dengan cara mengamati lingkungan yang dilakukan dengan setiap hari selama 1 bulan. Ketiga itu kepatuhan pasien yang menggunakan metode Philcon dengan cara meminta responden keluarga pasien yang mendapatkan terapi antibiotik untuk mengisi Influx. Nah, yang keempat itu pengolahan data, analisa data demografi berupa jenis kelamin dan usia dan ditampilkan dalam bentuk frekuensi dan persentase. Data diagnosa pasien dikelompokkan berdasarkan jenis ISPA dan ditampilkan dalam bentuk frekuensi dan persentase. Data terapi pasien dikelompokkan berdasar golongan obat secara farmakologi dan ditampilkan dalam bentuk frekuensi. Rasionalitas penggunaan obat dianalisa dengan cara membandingkan kesesuaian terapi setiap pasien dengan panduan praktek klinis Pasiakas, analisis dan untuk mengukur tingkat kepatuhan pasien dalam meminimum obat dengan metode Philcon, pasien dikatakan patut jika obat habis pada tanggalnya. Di lapangan yaitu kuesioner dan alat tulis sebesar volume 56, satuan OK, unit course itu 5.000, jumlahnya itu 280.000. Bahan kotak bervolume 56, satuannya OK. Terus unit course-nya itu 5.000, jumlahnya itu 280.000. Untuk transportasi penelitian itu ada kertas volume 2, satuannya rim, unit cost-nya itu 40.000. Untuk jumlahnya populasi itu dan sampelnya itu yang 80.000. dimana populasi Teruntuk fotokopi dan jilid, volumenya 1, satuannya itu PKT, unit cost-nya itu 150, jumlahnya itu juga 150. Teruntuk tinta Oktober printer sampai itu Desember volume 2, tahun 2023, satuannya sampelnya itu merupakan keseluruhan subjek unitnya itu 50, atau objek yang jumlahnya memiliki itu ciri dan sifat yang akan diteliti. 100. Teknik pengambilan sampel itu Keping penelitian CD yaitu volume 2, purposive keping CD. sampling yaitu pengambilan Keping CD berdasarkan ciri-ciri dan sifat Keping populasi CD yang sudah diketahui volume sebelumnya. 2
Ukuran sampel Satuannya menggunakan rumus Slovin. BH Rumus Slovin adalah sebuah rumus untuk underscore-nya itu menghitung 10.000, jumlah sampel apabila jumlahnya itu perilaku populasi jumlahnya tidak diketahui itu secara pasti. 20.000. Sekian dari Untuk saya. populasi Pada dan pengadaan sampel laporan yang KTI digunakan itu populasi. dari 4 Penelitian ini satu masih KT diagnosis unit sebagai kosnya itu infeksi 40, saluran pernapasan jumlahnya itu akut di Puskesmas 100. Labuapi, Kabupaten Teruntuk Lombok Barat pada bulan Pembayarnya itu volume 1 unit kos. Oktober sasarannya sampai Desember tahun satuannya 2023. Sampelnya yaitu itu merupakan satuan keseluruhan unit subjek yaitu 50. atau objek yang memiliki ciri dan sifat yang Jumlahnya akan 50. diteliti. Jumlah Teknik total semuanya itu pengambilan sampel itu penelitian 1.500.000. purposive sampling yaitu pengambilan berdasarkan ciri-ciri dan sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Ukuran sampel menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin adalah sebuah rumus untuk menghitung jumlah sampel apabila perilaku populasi tidak diketahui secara pasti.